Dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi siapa? Jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Makanya yang kayak begitu harus ditumbang. Harus ditumbang. Anak-anak kita hari ini tidak tahu ini adalah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dia leluhurnya siapa? Berasal dari mana? DNA-nya dari mana? Genetikanya dari mana? Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Dedi lagi. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Ada satu gubernur Deddy Mulyadi calon. Kalian udah tahu dia bagaimana dulu waktu mimpin Purwakarta? Udah tahu belum? Udah tahu kan? Bagaimana dia? Sifat dia taat nggak sama Allah? Jujur aja, taat nggak? Patuh nggak? Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Bodoh amat, terserah. Kalian mau bilang saya apa kayak terserah. Atau berbuat musyrik yang keras, jangan takut, yang keras. Berarti pilih nggak? Pilih nggak? Pilih nggak? Ada yang hilang dari pikiran dan rasa orang Sunda. Yang hilang adalah pertama keterikatan dirinya dengan leluhurnya. Dia hilang keterikatan dengan ibu dan bapaknya. Dia hilang keterikatan dengan kakek dan neneknya. Dia hilang keterikatan dengan buyutnya, dengan baunya, dengan janawarengnya, dengan udut-udutnya, dengan ICU-nya terlalu jauh. Anak-anak kita hari ini tidak tahu siapa nama buyutnya. Sifat yang rendah diri ini berdampak pada apa? Kehilangan identitas diri. Berarti jikalau ada empat, anggaplah empat-empatnya ini bangsa. Tapi ada yang paling bangsat nih, sumpama si Dedi. Kenapa? Dia musyrik dan menambah kemusyrikannya. Mending kalau musyrik kalau dia sendiri, berarti jangan lebih. Tapi antara tiga ini aja yang paling memberikan kebangsaan sendiri. Paham? Umal pohore kurang nyaritakeun si ieu kafir, si ieu musyrik, si itu, si ieu nudugaran gunung diantep, nyairan sagara diantep, nanggalakatan pasir diantep, urang kalbu tahan diberadiu alam beak saya bicara kotan kubaton menyimak geureuh teh kalbu tahan. Angus-angus ini salahkeun, ini kafirkeun, ini musyrikeun, sudah sudah nu manehna. Kamu naik pemilu musyrik jeung kafir teh keluar. Hilang dari pikiran dan rasa orang Sunda. Yang hilang adalah pertama keterikatan dirinya dengan leluhurnya. Dia hilang keterikatan dengan ibu dan bapaknya. Dia hilang keterikatan dengan kakek dan neneknya. Dia hilang keterikatan dengan buyutnya, dengan baunya, dengan janawarengnya, dengan udut-udutnya, dengan ICU-nya terlalu jauh. Anak-anak kita hari ini tidak tahu siapa nama buyutnya. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah upaya sistematis untuk apa?
untuk menghilangkan ikatan emosional terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Sifat yang rendah diri ini berdampak pada apa? Kehilangan identitas diri. Kehilangan identitas diri. Apa yang hilang? Hilangnya tradisi bahasa, ngomong Sunda mestekahar. Hilangnya tradisi makanan, seolah-olah kalau makan pakai jari tangan tanpa pakai sendok itu tidak beradab. Saya katakan, makan yang paling beradab itu tanpa sendok. Makan yang paling beradab itu tanpa kursi. Makan yang paling beradab itu pakai daun, bukan pakai kertas nasi, bukan pakai kertas plastik. Karena daun bersumber dari tanah kita, dari kebun jauh kita, dimakan oleh kita akan kembali ke tanah. Kertas nasi, kertas plastik yang kau makan berasal dari pabrik, ketika balik dia tidak balik, harus diangkut pakai truk sampah, dibawa ke TPA, menimbulkan polusi, biaya negara yang mahal. Maka di sini saya katakan bahwa leluhur orang Sunda adalah leluhur yang memiliki tingkat perilaku peradaban yang tinggi, memiliki tingkat perilaku peradaban yang tinggi. Orang-orang yang adiluhung, orang-orang yang adiluhung adalah orang-orang yang memiliki kemampuan akademis yang baik, memiliki kemampuan cendekia yang baik, memiliki kemampuan rasa untuk menangkap seluruh gejala alam dengan baik. Untuk itulah saya sampai hari ini mengatakan, belajarlah pada leluhur. Dalam bahasa tradisinya, belajarlah pada karuhun. Saat ini tidak mesti kita membanggakan leluhurnya orang lain. Kenapa? Mereka adalah mereka, bukan kita. Mereka akan mencintai garis leluhurnya mereka, dan mereka tidak akan memberikan apa-apa pada kita. Cintailah leluhur kita, karena leluhur kita sudah menitipkan tanah bernama Tanah Sunda, Tanah Nusantara. Disebutnya ruat bumi. Artinya ruat bumi adalah sebuah peringatan bagi seluruh penghuni buminya agar dia sadar pada lingkungannya, tidak melakukan penebangan pohon yang berlebihan, tidak membuat rumah yang berlebihan, tidak membuat kawasan industri yang membabat ekosistem, tidak melakukan penimbunan tanah yang berlebihan. Maka dia ada ruat, rumawat. Itu adalah ngajaga dan ngariksa. Itulah cara leluhur kita menjaga lingkungannya. Ujung dari ruat bumi apa? Kepala kambing dipenggal dimasukkan ke tanah, kaki kambing dipenggal dimasukkan ke tanah. Bukan kemusyrikan, bukan kekafiran, tapi itu peringatan. Kepalamu masukkan ke tanah, tanahmu masukkan ke tanah, karena engkau agar tidak besar kepala, dan kakimu agar tidak terlalu menginjak, menabrak, menendang siapapun, rendam ke tanah. Ya, maka kampung-kampung disusun itu selalu memiliki 3 kategori. Dia punya sumber mata air, dia punya hutan, dia punya aliran sungai, dan kemudian di dalamnya dia memiliki sumber-sumber pangan. Maka di sini saya katakan bahwa leluhur orang Sunda adalah leluhur yang memiliki tingkat perilaku peradaban yang tinggi, memiliki tingkat perilaku peradaban yang tinggi. Orang-orang yang adiluhung, orang-orang yang adiluhung adalah orang-orang yang memiliki kemampuan akademis yang baik, memiliki kemampuan cendekia yang baik, memiliki kemampuan rasa untuk menangkap seluruh gejala alam dengan baik. Untuk itulah saya sampai hari ini mengatakan, belajarlah pada leluhur. Dalam bahasa tradisinya, belajarlah pada karuhun. Belajar pada leluhur, belajar pada karuhun, nggak usah jauh-jauh. Mari kita belajar bagaimana leluhur kita membangun sebuah kampung. Dia pasti menyediakan hutan sebagai sumber airnya. Dia pasti menyiapkan mata airnya disebut dengan tampian.
Kemudian dia meletakkan sungai di samping timur dan samping barat kampungnya. Dan sungai itu selalu mengalir dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara. Bagaimana posisi lautnya? Laut utarakal atau laut selatan? Batas-batas kampung dibatasi oleh sungai. Maka nama-nama kampung di Tatar Sunda selalu diawali dengan nama Cai. Artinya bahwa tidak mungkin manusia bisa hidup tentram, tidak mungkin bisa hidup tenang, tidak mungkin bisa hidup damai, tidak mungkin bisa hidup bahagia kalau tidak ada air. Maka dia membuat simbolisasi, yang airnya lebih dan cukup disebutnya Cimahi, yang airnya kurang disebutnya Cisaat. Untuk merawat kebudayaan dan perilaku ekosistemnya, perilaku ekologinya, perilaku alamnya, agar pengisi kampungnya menyadari akan dirinya, dari mana asalnya, di mana berada, dan akan kemana. Dalam kaidah Islam disebutnya man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Siapa yang mengenal dirinya, mengenal lingkungannya, mengenal leluhurnya, dia akan mengenal Tuhannya. Nah, dalam perspektif itulah orang Sunda membuat peringatan. Maka peringatannya disebut dengan ruat bumi. Kemudian ruat bumi itu dalam bahasa internasional disebutnya apa? Hari bumi. Maka PBB menetapkan hari air sedunia, hari pangan sedunia, hari lingkungan hidup sedunia. Itulah PBB. Kita, leluhur kita sebelum PBB menetapkan itu, sebelum dunia internasional menetapkan hari-hari itu, leluhur kita sudah menyatakan, sudah ada hari-hari yang harus dirawat dan dijaga. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Lelaku budayanya dibuat dalam hajat harian, hajat mingguan, hajat bulanan, hajat tahunan. Disebutnya ruat bumi. Artinya ruat bumi adalah sebuah peringatan bagi seluruh penghuni buminya agar dia sadar pada lingkungannya, tidak melakukan penebangan pohon yang berlebihan, tidak membuat rumah yang berlebihan, tidak membuat kawasan industri yang membabat ekosistem, tidak melakukan penimbunan tanah yang berlebihan. Maka dia ada ruat, rumawat. Itu adalah ngajaga dan ngariksa. Itulah cara leluhur kita menjaga lingkungannya. Ujung dari ruat bumi apa? Kepala kambing dipenggal dimasukkan ke tanah, kaki kambing dipenggal dimasukkan ke tanah. Bukan kemusyrikan, bukan kekafiran, tapi itu peringatan. Kepalamu masukkan ke tanah, tanahmu masukkan ke tanah, karena engkau agar tidak besar kepala, dan kakimu agar tidak terlalu menginjak, menabrak, menendang siapapun, rendam ke tanah. Dalam perspektif kesehatan, kalau orang memotong kambing, di kepalanya dibuang, kakinya dibuang, itu cermin orang yang makmur. Orang yang motong sapi, kepalanya dibuang, dikubur, kakinya dikubur, dikembalikan ke tanah untuk dikerumuni oleh ulat, untuk dikerumuni oleh semut, untuk dikerumuni oleh mikroba, untuk dikerumuni oleh bakteri. Itu cermin orang-orang yang kaya. Kenapa? Karena daging yang dihalalkan, karena daging yang memiliki kandungan protein yang tinggi yang bermanfaat bagi kesehatan, itu dimakan. Kaki dan kepala tidak boleh dimakan. Itu ilmiah.